Selamat datang semuanya, kembali lagi di iPod Industrial Podcast, edisi ke-11. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema mengenai bangun bisnis atau mending cari kerjaan yang settle. Nah, pertama-tama kenalin, aku Alif Gunawan, mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2021 Universitas Hasanuddin. Kali ini aku ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Pak Syarif. Pak Syarif merupakan dosen dari Departemen Teknik Industri di bidang keahlian Value Chain Management dan Corporate Social Responsibility Specialist. Nah, sekaligus Pak Syarif ini merupakan Kepala Subdirektorat Pendidikan berbasis pengabdian kepada masyarakat. Di balik itu, tentunya Pak Syarif juga merupakan tenaga ahli perusahaan yang menguasai bagaimana sih bisnis di perusahaan-perusahaan itu. Oke, sebelumnya aku mau sapa nih Pak Syarif. Assalamualaikum Pak Syarif, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Mana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan langsung masuk ke tema yang akan kita bahas. Nah, pertama-tama aku mau nanyain Pak nih, bagaimana sih pandangan Bapak mengenai pilihan terkait sebaiknya kita membangun bisnis atau mencari pekerjaan yang tetap, Pak? Baik, terima kasih teman-teman sudah mengundang di tempat ini. Eh, Bagaimana memilih apakah cari kerja atau membangun bisnis sendiri ya, begitu ya? Pak. Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang kita bisa jawab dengan 3 pilihan. Ya. Yang pertama, tentu kalau kita mencari pekerjaan, kita akan ditanya kamu bisa apa? Ya, sebagai sarjana baru itu menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua, kalau kita membangun usaha, kita punya modal apa? Ya, jadi yang pertama kita ditanya tentang pengetahuan apa yang kita bisa berikan ke perusahaan. Yang kedua, kalau kita membangun sendiri berarti kita harus menyiapkan modal apa yang kita siapkan. Yang ketiga, bagaimana mengcombine di antara keduanya. Nah, itu sebenarnya yang bisa menjawab apa yang kita pilih. Kalau saya sebagai orang baru, tentu yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita belajar dengan cepat di tempat orang yang sudah settle. Ya. Jadi melihat di mana mereka di mana perusahaan bisa menerima kita dengan kondisi kita, tapi tujuannya bukan untuk bekerja, untuk belajar. Ya. Kita harus punya time frame. Ya, untuk tahap pertama saya berapa lama di sana. Setelah itu kapan saya berpindah, ya, ketika punya modal misalnya saya lakukan usaha sendiri. Atau kita berpindah pada saat kemampuan kita sudah teruji, kita sudah bisa lakukan sendiri, dan kita sudah tahu cara mendapatkan modal, baru kita memilih satu di antara pilihan tadi. Saya kira itu. Ya, ya, kembali ke mahasiswanya, kembali ke orangnya seperti apa. Ya. Ya, mungkin kan dari tadi 3 poin itu, Pak. Nah, sebagai mahasiswa tentunya kita juga kadang berpikir, teman-teman juga pasti kadang berpikir ya, Ya. Bagaimana kami ini mahasiswa mengevaluasi resiko yang mungkin terjadi ke depannya kalau kita memilih antara pekerjaan yang tetap atau membangun bisnis itu sendiri, Pak. Ya. Nah, ini memang penting karena gini, bisnis itu ada risiko yang menunggu di sana kalau kita tidak punya persiapan yang baik. Makanya lebih banyak orang yang memilih menjadi pegawai biasa dibanding jadi pengusaha. Karena pengusaha itu risikonya besar dan ada konsekuensi di balik sana. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi, ya tentu kita harus punya informasi awal. Ya, istilahnya saya dalam beberapa kesempatan kalau berbisnis itu seperti belajar berenang. Ya. Kalau Anda baru pemula, jangan berenang di lautan. Anda bisa tenggelam. Ya. Tapi kalau Anda pemula, ya berenang mungkin di tempat di mana kalau Anda tenggelam masih bisa selamat. Seperti itu. Jadi memulai bisnis untuk resikonya kecil. Ya, mungkin yang untungnya 100.000, 200.000, ya. Nanti kemudian setelah modalnya bertambah, kedewasaannya meningkat, bisa naik ke 1 juta, 100 juta, 1 miliar dan seterusnya. Jadi awareness terhadap resiko itu penting di awal. Tetapi catat, jangan sampai resiko itu menjadikan kita tidak mau berbuat. Ya, karena kadang-kadang resikonya besar, hilang kesempatannya.
Di balik resiko besar ada peluang besar. Ya, gitu. Eh, Mungkin Pak, ini tadi Bapak sempat mention mengenai pandangan orang-orang umum, katanya orang lebih berpikir kalau itu tadi Pak, risiko dari membuat bisnis itu lebih besar. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, gimana sih menurut Bapak stigma dari pandangan-pandangan orang yang seperti ini yang menganggap kalau sebenarnya peluang bisnis itu lebih cepat gagal lah begitu Pak? Mungkin ada saran dari Bapak bagaimana sih kami mahasiswa ini yang masih belajar tentunya ya, masih belajar untuk bisa mengubah pandangan tersebut. Eh, Memitigasi resiko itu kan salah satunya dengan pengetahuan. Ya, kalau kita tahu di sana ada lubang kan kita bisa menghindar. Ya, maka kalau dalam bisnis ada yang kita sebut dengan bisnis model. Bisnis model itu kan memetakan aktivitas kita seperti apa, sumber dayanya seperti apa, potensi pendapatannya seperti apa, cost yang kita mau keluarkan berapa, dan di situ kita hitung. Makanya saya sering menyampaikan, kalau mahasiswa baru memulai usaha, selesaikan dulu di atas kertas, baru turun ke lapangan. Karena kalau di atas kertas salah, kita bisa hapus. Tapi kalau turun lapangan berbisnis dan di atas kertasnya tidak selesai, yang dihapus bukan tulisan tapi air mata, rugi. Kan begitu. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian nih Pak, kan sesuai yang sempat saya mention tadi, Bapak sendiri kan merupakan salah satu tenaga ahli di bidang perusahaan. Bapak punya banyak bisnis dan segala macam. Nah, apa saja sih mungkin tantangan yang paling besar nih Bapak hadapi, dan bagaimana mungkin Bapak untuk mengatasinya yang bisa membuat kita mahasiswa ini menjadikannya sebagai pembelajaran agar mungkin kita ingin membuat bisnis tidak takut untuk menghadapi suatu masalah. Ya, baik. Yang pertama, selagi anak muda, ya mahasiswa ini kan punya banyak waktu, Iya, betul. ya, punya energi, tenaga, ya kan. Maka di awal Anda harus banyak belajar. Ya, kita sebut dengan learn. Iya. Pelajari apa saja? Ya, belajar bisnis, ya, belajar menjual, belajar berkomunikasi, belajar bernegosiasi, belajar ketemu orang, ya. Pokoknya belajar. Ya, itu tahap awal. Karena belajar itu seperti kita menabur benih. Kita tidak tahu benih mana yang tumbuh. Kita tidak tahu pengetahuan mana nanti yang kemudian menjadi bagian dari hidup kita yang akan kita bawa selamanya. Maka yang pertama adalah learn. Setelah itu ada namanya unlearn. Itu tahap kedua. Berapa tahun kemudian Anda belajar, Anda tahu bahwa saya di antara 10 yang saya pelajari, saya mau belajar 1 atau 2 saja. Artinya Anda harus unlearn, berhenti belajar yang 8, ya, 2 yang Anda pelajari. Baru di situ namanya tahapan berikutnya adalah relearn, belajar kembali pada 2 yang tadi. Untuk apa? Untuk fokus. Karena yang kita butuhkan ke depan itu sebagai seorang individu yang unik, ya, branding kita. Kita itu dikenal di mana? Karena kalau tidak, kita akan seperti orang lain, ya. Kebanyakan begitu. Tapi kalau kita sudah bisa memilih, saya ahli di bidang A atau saya ahli di bidang B, maka ketika orang bertanya siapa ahli A, siapa ahli B, orang tahu di sini dia. Karena kita sudah relearn, fokus pada aktivitas itu. Maka saran saya, mumpung kalian masih muda, pelajari semua. Ya, sampai kemudian pada titik tertentu Anda memilih untuk unlearn, ya, yang lain, kemudian relearn pada yang Anda pilih sesuai dengan minat. Tentu itu kan hidup ini kan panjang ya, insya Allah ya. Kita harus menikmati hidup kita dengan segala aktivitas. Meski kita sibuk, tapi kesibukan kita itu tidak mengurangi kebahagiaan kita. Justru kita sibuk dengan kesibukan kita bertambah bahagianya. Itu yang susah itu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya mungkin yang ingin saya tanyakan, kan tadi ini kita membahas tentang belajar Pak. Nah, tentunya kami mahasiswa punya keterkaitan sendiri mengenai pembelajaran itu sendiri Pak. Nah, ada nih suatu program dari kampus atau bahkan dari negara yang namanya itu P2MW Pak. Nah, bagaimana sih menurut Bapak mengenai kegiatan ini? Apakah berpengaruh untuk mahasiswa untuk bisa memilih antara
memulai bisnis atau pekerjaan tetap yang tadi, atau bagaimana Pak? Saya kira itu bagus program P2MW ya. Itu kan program sebenarnya apa ya? Upaya untuk mencoba-coba bisnis, tetapi kalau gagal tidak masalah. Kenapa? Anda dikasih modal. Ya, itu adalah tempat di mana kita menanggung resiko, tapi resikonya bisa kita cover. Ya, kalau bahasanya tadi saya itu mungkin berenangnya di sawah, ya, tidak tenggelam. Ya, kalau di sungai kan tadi itu sudah modal kita sendiri. Kalau rugi kita tanggung sendiri. Tapi kalau itu kan Anda salah, ya mungkin tidak dapat pendanaan berikutnya. Tapi Anda kan sudah belajar bahwa kalau saya lakukan cara ini ternyata kurang tepat. Jadi mahasiswa yang dapat kesempatan silakan. Ya, bahkan saya ingin sampaikan, selagi Anda mahasiswa, tidak apa-apa Anda salah. Kenapa? Anda masih mahasiswa, bisa dimaafkan. Ya, mahasiswa. Tapi kalau Anda sudah bekerja dan salah, Anda dipecat. Karena perusahaan rugi. Ya, begitu. Ini Pak, kan tadi tentang P2MW ya Pak. Nah, ini nih, mungkin teman-teman juga penasaran, apa sih mungkin menurut Bapak skill atau soft skill maupun hard skill yang mungkin mumpuni untuk bisa membuat kami mahasiswa atau teman-teman sekalian ini bisa lebih settle untuk memilih jalannya masing-masing. Ya. Kalau saya melihat mahasiswa yang skill awal yang harus dipahami itu skill di marketing. Ya, bagaimana kemampuan menjual. Ya, menjual produk, menjual ide, menjual gagasan. Karena di marketing inilah proses transformasi dari ide menjadi uang, dari barang menjadi uang, yang kemudian uang ini berputar kembali menjadi bahan baku. Kalau kita belajar di supply chain kan. Jadi uang yang didapat dari proses marketing itu akan menjadi bahan baku untuk bisnis berikutnya. Sehingga kalau Anda gagal jadi marketing yang baik, Anda tidak dapat duit. Iya kan? Barang tinggal menjadi barang. Mungkin berubah barang dari bahan baku menjadi barang jadi, tapi tidak menjadi uang. Nah, kalau itu terjadi, maka bisnisnya tidak berlanjut. Karena darahnya bisnis itu uang. Ya, kalau ada bisnis kekurangan darah, kekurangan modal, ya jalannya loyo gitu kan. Sama mungkin dengan manusia, kalau kekurangan darah lagi butuh suntikan darah begitu. Ya, jadi kata kuncinya di kemampuan mahasiswa menjual produk, menjual ide, gagasan, dan merubah barang menjadi uang. Ya. Nah, terkait skill marketing ini Pak, nah sekarang itu Kak mungkin lebih ke pribadi mahasiswa nih Pak. Pribadi mahasiswa ini sendiri kadang menganggap dirinya kayak ada tuh Pak yang kayak Gen Z ini introvert, extrovert. Nah, ini kan menjadi salah satu acuan dari mahasiswa bahwa aku nih seorang introvert, aku nggak bisa mungkin marketing. Nah, bagaimana sih menurut Bapak tentang pandangan mahasiswa ini? Apakah yang sebaiknya perlu dilakukan oleh mahasiswa yang berpandangan seperti ini, Pak? Ya, ekstrovert introvert itu kan sebenarnya bawaan ya, tetapi bisa direkayasa kalau ada keinginan untuk merubah itu. Ya, tetapi kalau toh dia terjadi dalam konteks bisnis, kalau dia introvert itu sebenarnya masih bisa berguna, tapi jangan ditaruh di marketing. Simpan dia di analis, simpan dia di keuangan, yang tidak suka kemana-mana, tinggal di ruang sepi, berkutat dengan angka-angka, memastikan pengeluaran pemasukan, seperti itu. Jadi ketika kita tidak bisa di satu sisi, tidak berarti bahwa kita berhenti di situ, ya, karena keunikan yang kita punya masing-masing itu ada tempatnya di tempat yang lain, tapi kan mungkin kita belum tahu di mana pasnya. Nah, disitulah fungsinya kita berteman, berorganisasi, ketemu dengan orang, kita bisa mendapatkan wawasan, pengetahuan. Oh, saya tidak bisa di sini, tapi saya bisa di sini. Ingat, tidak mungkin kita ada kalau kita tidak punya kontribusi. Nah, persoalannya di mana kita berkontribusi kan? Carilah itu. Ya kan, nanti akan ketemu zona di mana kita nyaman. Ya, kita ekstrovert atau introvert no problem. Yang penting kita kontribusi. Ya, yang masalah kalau sudah dia tidak tahu siapa dirinya dan dia tidak tahu apa gunanya gitu kan. Ya, jadi harus cari itu. Kalau Anda sudah dapat itu, maka Anda tinggal mengarahkan resource yang Anda punya. Nah, ini Pak, kita lanjut membahas mengenai mahasiswa tadi Pak. Kan tadi sempat dimention nih Pak, organisasi. Nah, sekarang itu mungkin mahasiswa ada mungkin keinginan untuk belajar, tapi sekarang malah bingung. Nah, bingungnya ini kayak
sebaiknya tadi Pak sempat juga saya sebutkan kan P2MB. Sebaiknya saya atau mahasiswa yang ingin belajar ini tentang bisnis dan segala macam, sebaiknya meluncur ke P2MEW atau masuk ke organisasi yang profit Pak. Ya. Nah, kan kadang itu mahasiswa juga kadang ingin masuk organisasi yang profit, tapi ada juga kendala segala macam Pak. Nah, kalau dari pandangan Bapak sendiri itu bagaimana? Lebih baik ke P2MW itu. Kenapa? Karena di sana kan tidak punya barrier, tidak punya penghalang. Tapi kalau Anda mau masuk di yang profit, siapa yang mau pakai Anda? Kan begitu. Ya, saya misalnya, saya punya usaha. Terus Anda datang, Pak, saya mau bekerja. Saya mau profit begitu. Saya kan ketika meng-hire Anda, ya, memasukkan Anda dalam korporasi, maka saya sudah berpikir bahwa Anda harus mendapatkan lebih buat perusahaan. Tapi kalau Anda cuma datang membawa kos, dibiayai dan tidak berkontribusi, ya ngapain saya ngambil Anda gitu. Ya, kenapa saya tidak mengambil yang lain? Ya, inilah pentingnya kalau ada mahasiswa yang punya kemampuan lebih, kompetensi di berbagai bidang, dia lebih banyak, lebih peluangnya untuk bisa bekerja di profit jauh lebih besar. Karena prinsip dasarnya adalah saya akan mempekerjakan Anda, kalau kita bicara korporasi ya, saya akan mempekerjakan Anda ketika Anda bisa memberikan nilai buat saya. Ya, kalau tidak, ya bukan lembaga profit, kita lembaga sosial. Ya namanya berbagi manfaat begitu ya, tapi bukan dari aspek finansial. Begitu. Nah, terkait pembelajaran mengenai bisnis dan segala macam nih Pak. Nah, sekarang kita pastinya tahu Pak kalau ada yang namanya itu perubahan tren ekonomi dan tren. Ya, tren itu kan perubahan bisnis itu hanya untuk memberikan gambaran awal ke kita. Proyeksi ke depan itu seperti apa? Harusnya kalau mahasiswa kritis, dia kan sudah bisa melihat tuh proyeksi. Ya, dari proyeksi itu kita bisa menyiapkan apa yang kita siapkan sekarang. Ya, saya kasih contoh misalnya, ketika kita melihat dunia kerja banyak pada dunia digital misalnya, maka harusnya kita sebagai anak TI ya, tidak hanya mengenai memahami bisnis proses, tetapi bagaimana memahami bisnis proses dalam bentuk digital. Supaya apa? Kebutuhan dunia kerja ke depan yang butuh akan digitalisasi dalam semua aspek, itu kita meskipun tidak ahli coding misalnya, tapi kita mengerti bisnis proses yang bisa membantu orang dalam digitalisasi itu. Karena teman-teman yang bagian digital atau coding-codingan itu, mereka kan konteksnya pada knowledge codingnya dia, tapi bisnis prosesnya di kita. Ya, jadi mahasiswa TI paham tentang input proses outputnya, terus libatkan mereka untuk bagaimana mendesain itu supaya bisa lebih baik. Jadi kata kuncinya proyeksi masa depan kita siapkan sekarang. Nah, terkait tentang proyeksi masa depan nih Pak. Nah, tentunya untuk kita bisa melihat proyeksi masa depan, pasti kita membutuhkan suatu relasi untuk tahu nih apa yang bakal terjadi ke depannya. Apa mungkin kemungkinan yang dipikirkan oleh para relasi ini yang mungkin lebih ahli di bidangnya mengenai pasar itu Pak. Nah, menurut Bapak, apakah memang peran dan peran dalam tentang koneksi ini dan relasi ini sangat penting bagi mahasiswa atau bagaimana Pak? Jawabannya penting sekali. Itu sebabnya ada namanya program magang kan. Ya, itu kan membangun relasi, membangun koneksi, memahami konteks pekerjaan di lapangan. Ya, kita melihat sebagai orang baru dalam dunia kerja misalnya di perusahaan, kita melihat bagaimana mereka meng-create value, bagaimana menciptakan nilai dari aktivitas mereka. Kita sebagai mahasiswa melihat itu, tapi kita kan tidak diberikan tanggung jawab. Kita cuma support gitu. Dari proses itu nanti kemudian kita belajar, oh kalau saya bikin begini saya bisa begitu. Makanya itu bagian dari upaya mengenalkan mahasiswa yang ideal itu, karena bacanya dari buku yang semua baik. Kemudian melihat kondisi aktual di lapangan yang syarat dengan begitu banyak masalah gitu, rentan sama kerugian, besar resikonya dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini Pak terkait relasi mungkin dari magang juga tentunya. Nah, kadang mahasiswa apabila sudah
magang Pak, kadang berpikir bilang, oh mungkin sebaiknya saya kerja aja deh, nggak usah bangun bisnis soalnya udah nyaman di Iya, tempat iya, iya. magang saya itu. Nah, Hmm. menurut Bapak bagaimana cara agar kita dapat menetralisir pemikiran yang seperti itu Pak? Karena menurut saya itu dapat membuat kita lebih fokus untuk bilang, pekerjaan yang ini aja, yang gampang aja begitu Pak. Ya. Gimana menurut Bapak? Baik, yang pertama, kita tidak bisa mengatur orang, Ya. ya. Itu berdasarkan sudut pandang dari input yang mereka terima, kemudian lahirlah asumsi seperti itu tadi. Iya, Pak. Tetapi harus dipahami bahwa ketika kita masuk zona nyaman, maka sesungguhnya kita bisa jadi lagi Eh, penurunan, iya. lagi turun. Kenapa? Saya sering sampaikan, zona nyaman itu kan membawa kita pada level yang lebih rendah. Sementara zona tidak nyaman, ya, zona kritis membuat kita pada level yang lebih tinggi. Ada tantangan yang harus kita lewati. Iya, Pak. Ya, kalau contoh misalnya kita naik gunung gitu kan, ketika kita mendaki susah, Iya. tapi di ujung pendakian itu ada keindahan yang tidak tara. Beda dengan penurunan. Iya. Pada saat kita turun, oh indah, nyaman, tapi justru kita mungkin terperosok masuk ke dalam jurang kan. Maka selain kita tidak bisa memaksa orang untuk seperti yang kita pikirkan, tapi harusnya kesadaran itu lahir dari mereka bahwa kalau saya nyaman sekarang dan saya berhenti belajar, begitu dunia berubah kita terperosok. Karena dunia bertumbuh, kita diam di tempat. Iya. Tapi kalau kita masuk zona kritis, dunia berubah, kita juga berubah. Berarti akselerasi itu bisa kita capai gitu. Ya, kira-kira begitulah. Oh, iya. Nah, ini Pak, terkait lagi mungkin proyeksi masa depannya. Kan tadi sempat mahasiswa atau kita sebaiknya dapat memproyeksikan masa depan. Nah, salah satunya apalagi kita sebagai mahasiswa teknik industri ya Pak, tentunya belajar mengenai inovasi dari teknologi itu, dan kita juga tahu tentunya apa sih yang menjadi tantangan ke depannya dari perkembangan teknologi ini. Nah, menurut Bapak bagaimana sih peran inovasi dan teknologi ini dalam pemikiran mahasiswa untuk berpikir sebaiknya membangun bisnis atau tetap di pekerjaan yang settle aja, Pak? Iya, inovasi adalah kata kunci. Karena inovasi itu kan berpikir tentang sesuatu yang orang tidak pikirkan secara general. Ya. Maka siapa-siapa di antara kita yang bisa memikirkan itu, ini masuk inovasi itu zona kritis. Karena tidak berpikir seperti orang lain pikirkan. Orang lain pikirkan itu zona nyaman. Ya, begitu dari dulu, nggak usah diganggu, ya kan, begitu nyaman kan. Tapi ketika dia bertanya kenapa harus begitu, masuk zona kritis, dan di situ akan lahir inovasi. Maka kalau kita cermati yang menjadi pemimpin bisnis dunia itu lahir dari inovasi bisnis. Produknya Apple, Microsoft, Amazon, itu kan bukan di produknya dia inovasi, tapi sistemnya. Tapi produk-produknya itu produk inovasi semua. Tesla yang tiba-tiba muncul, ya kan? Itu kan inovasi. Yang lain coba bertahan dengan kenyamanannya dan akhirnya banyak contoh lah yang bisa kita lihat. Jadi menurut saya inovasi, dan melahirkan inovasi itu memang bukan proses yang gampang. Ya, harus dikritiskan dulu keadaannya, baru lahir inovasi. Ya, banyak orang justru bangkit ketika dia terpojok di zona kritis dan di situ lahir inovasi. Ya, seperti itu. Oke. Nah ini Pak, terkait inovasi. Nah, kadang tuh kita mahasiswa pikir sebaiknya sih Pak, kan ini ada yang menurut saya 3 poin utama dalam mahasiswa yang sering kami bahas: inovatif, kreativitas, dan optimalisasi. Nah, sebaiknya kalau menurut Bapak dari ketiga ini mana sih yang lebih settle untuk mahasiswa kuasai atau kita ini semua kuasai agar bisa lebih siap menjalani apa yang ada di depan itu, Pak? Kalau saran saya harusnya ketiganya dikuasai. Optimalisasi itu kan ujungnya. Ya. Ya. Awalnya bisa di inovasi, bisa di kreativitas. Tetapi begitu kita menemukan kreativitas atau inovasi, kemudian kita kelola dengan baik, maka apa yang sudah kita temukan itu, apa yang sudah kita lahirkan, itulah yang kita optimalkan. Artinya kalau bicara optimal berarti dampaknya diperbesar, pasarnya diperluas. Ya, kita ada ide misalnya, inovasi baru di bidang tertentu,
yang pakai 10 ya. Begitu kita lempar ke dunia luar, ke pasar, kita mau optimalkan. Jangan 10, saya mau 1000, saya mau 1.000.000. Kreativitas. Ya, ketika inovasi ini sudah kita lahirkan dan belum memenuhi ekspektasi kita, maka kita lahirkan kreativitas baru. Kira-kira dari inovasi ini apa yang mau dirubah untuk mencapai tujuan. Saya sering sampaikan. Kalau kita tidak mencapai tujuan, maka ganti caranya. Ya kan? Ganti metodenya. Kreativitas dibutuhkan di sana. Tetapi kalau kita sudah dapatkan tujuannya, berarti yang kita ganti tujuannya lebih besar. Kalau kita dapat 10 tadi, tujuannya kan 10. Ternyata kita dapat, kita kasih 100. Optimalisasinya di sana. Kan begitu. Oke. Nah ini Pak, mungkin ada satu hal yang terlewat nih Pak, tentang tujuan suatu organisasi. Nah tujuan itu dari membangun suatu bisnis, tentunya kan kita sebagai yang ingin bangun ini ada tujuan tertentu. Nah kita bangun bisnis, mungkin rekrut karyawan dan segala macam. Nah tapi yang menjadi salah satu masalah kadang di perbisnisan itu karyawannya Pak, pengelolaan sumber dayanya. Nah karena tujuan kadang itu Pak, orang di bawah lebih berpikir kalau sudah tidak sesuai dengan tujuan perusahaan, saya sudah tidak satu visi satu misi seperti itulah Pak. Nah bagaimana sih menurut Bapak untuk mengatasi hal tersebut? Apakah kita bisa memperbarui tujuan atau bagaimana Pak? Ya baik, perlu dicatat dengan baik. Tujuan perusahaan itu mencari uang, profit, titik. Jadi kalau ada perusahaan yang lahir dengan alasan tidak mencari profit, salah. Ada yang salah menurut saya di situ. Jadi tujuan perusahaan adalah cari profit. Profit itu kemudian nanti, uang itu kemudian nanti dipakai untuk apa, itu urusan kedua. Yang penting dapat duit dulu. Nah, yang menjadi conflicting kadang-kadang ketika kita masuk dalam kelompok perusahaan, karena ada orang yang merasa bahwa perusahaan ini perusahaan untuk kepentingan sosial, sehingga bertentangan dengan nuraninya. Wah saya tidak cocok lagi, salah. Dia kalau mau perusahaan sosial, dia masuk ke yayasan sosial, yang memang kita tidak berbicara tentang profit di sana, tapi kita bicara tentang benefit. Begitu solusinya. Yang kedua, kalau kita bicara profit, tentu kita butuh sumber daya kan. Sumber daya inilah kan sebenarnya bekerja untuk menghasilkan profit. Nah, kalau karyawan itu sudah tidak menghasilkan profit dengan alasan bahwa tidak sesuai dengan visi, solusinya dua, amputasi atau perbaiki. Kalau dia tidak mau ikuti aturan perusahaan, diamputasi aja. Banyak orang yang mau kerja. Ya, karena daripada dia menderita bekerja setengah-setengah juga karena dia pikir tidak sesuai lagi dengan visi perasaannya ya. Oh ini kok perusahaan kapitalis banget, misalnya kan biasa begitu ya. Enggak, ya itu kan memang perusahaan kapitalis cari modal kan, menambah modal. Tetapi bagaimana kebijakan perusahaan memanfaatkan modalnya, itu kan pilihan kedua. Bahkan kita bisa memberikan usulan-usulan. Ya, kalau dalam dunia lain ada yang kita sebut dengan social enterprise. Ya. Jadi kita berbisnis, saya menjalankan beberapa bisnis seperti itu. Kita berbisnis mencari profit, tapi profit itu bukan untuk pribadi, untuk kepentingan sosial, tetapi dikelola secara profesional. Kan jadi beda kan? Kita bekerja profesional, dapat uang. Setelah dapat uangnya bukan untuk leha-leha, poya-poya, tidak, tapi untuk dibagi ke orang yang membutuhkan. Begitu. Apa nih Pak? Mungkin mau beralih ke pertanyaan lain Pak. Menurut Bapak, apakah ada tips untuk mahasiswa yang sedang mungkin mempertimbangkan, kan yang tadi kita bahas tentang membangun bisnis atau memikirkan pekerjaan yang settle atau yang tetap itu Pak. Mungkin ada tips bilang sebaiknya gimana sih cara kita tentukan yang lebih baik untuk diri kita sendiri, kan kita tahu Pak, untuk manusia itu tersendiri kan beda-beda, punya pemikiran yang berbeda-beda dan segala macam, tapi tentunya ada mungkin tips dari Bapak yang bisa membuat kita lebih maksimal dalam menentukan pilihan dari kedua opsi tersebut. Yang pertama, kalau Anda belum punya apa-apa, ikut sama orang dulu, belajar. Ya bahkan
Kalau misalnya Anda mau belajar, sampaikan sama yang punya perusahaan, Pak, saya ndak usah dibayar, Pak, tapi saya diikutkan. Untuk apa? Untuk belajar, melihat, oh begini caranya, ya. Nah, kan banyak mahasiswa, saya pernah wawancara mahasiswa baru selesai sarjana. Saya telepon, ada pengalaman? Tidak ada. Terus saya butuh, saya tahu dia bisa ini kan. Tapi dia langsung pasang standar gaji tinggi. Saya wow, keren juga nih. Nilai ya, kepercayaan dirinya tinggi kan, tetapi tidak pada tempatnya gitu. Ya, jadi akhirnya saya tidak pakai dia, pakai orang lain. Jadi ikut dulu ya sampai titik di mana kita merasa bahwa kita sudah mampu nih. Dari sisi knowledge kita sudah punya, pengalaman kita sudah punya, modal jangan lupa kalau bisnis kita harus punya modal ya. Meskipun modal itu tidak mesti modal kita sendiri, bisa pakai modalnya orang ya. Kalau itu sudah kita temukan, kita dapat titiknya, itu sudah bisa kita mengambil keputusan bahwa sudah saatnya saya bikin usaha sendiri. Tetapi dimulai dari niat, memang niatnya mau jadi pengusaha atau mau jadi pekerja. Karena kalau pengusaha itu kita harus high risk, tanggung resiko. Kalau pekerja bukan kita cuma mengerjakan pekerjaan, kalau ada apa-apa yang tanggung resikonya pemilik usaha. Cuma yang pengusaha akan bertumbuh omsetnya, yang pekerja akan tetap saja, ya karena ya memang pekerja tidak didesain untuk jadi kaya, didesain untuk jadi pekerja, pengusahanya yang kaya, ya begitu. Nah, ini Pak mungkin saya mau masuk sedikit ke ranah keilmuan teknik industri Pak. Ya. Nah, kita tahu sendiri teknik industri itu sendiri kita lebih fokus ke efektif dan efisien. Nah, menurut Bapak bagaimana sih cara ranah keilmuan kita tadi ini kita dapat maksimalkan jika kita memilih salah satu dari kedua opsi tersebut? Mungkin kita sebagai membangun bisnis, bagaimana cara kita optimalkan ranah keilmuan efektif dan efisien ini, atau mungkin kita sebagai pegawai tetap bagaimana kita dapat mengimplementasikan hal yang sudah kita pelajari mengenai efektif dan efisien itu? Ya, efektif dan efisien itu kan satuannya dua. Kalau kita bicara tentang efektif, berarti kita bicara tentang waktu. Ya, kalau kita bicara tentang efisien, kita bicara tentang uang. Ya. Nah, sekarang kita punya apa? Mahasiswa punya apa? Kalau mahasiswa baru selesai sarjana, maksud saya, sarjana baru, itu kan dia punya waktu, tapi tidak punya uang. Tidak ada uangnya. Nah, jadi apa yang dia harus lakukan? Dia harus efektifkan waktunya. Nah, apa caranya? Itu tadi, ikut sama orang, belajar. Ya, Pak, saya mau belajar Pak. Ya, saya punya tenaga. Ya saya nggak usah dibayar dulu. Kenapa? Karena memang saya mau amankan waktu saya. Ya beda kalau misalnya ada di antara mahasiswa yang sambil kuliah punya tabungan yang banyak begitu. Kemudian dia punya uang kan. Jadi ketika dia punya uang, maka yang harus dipikirkan adalah efisiensi. Bagaimana caranya uang saya yang 10 itu bisa menghasilkan 100. Ya. Bagaimana caranya uang saya yang sedikit ini tidak habis. Ya supaya dia bisa bertumbuh menjadi bisnis. Jadi kembali ke mahasiswanya, dia punya apa? Nah, ingat bahwa masing-masing ini ada pilihan, ada konsekuensinya. Ya seperti itu. Ya, saya kira itu. Mungkin terakhir nih Pak, lebih ke mungkin Bapak punya saran? Ada saran dari Bapak bagi mahasiswa teknik industri ya, terutamanya yang ingin mengejar jalur kewirausahaan, namun juga mempertimbangkan stabilitas dari pekerjaan itu sendiri, Pak. Ya, saran saya kita buat ini timeline, rencana strategis. Ya, kalau saya biasa menyampaikan mahasiswa 2 tahun pertama saja itu mereka boleh kemana-mana, tidak jelas. Ya, kenapa? Karena sebenarnya masa kritis itu 2 tahun pertama. Ya, 2 tahun pertama Anda tidak punya pilihan, Anda harus sekolah, Anda harus ikut kursus. Supaya apa? Meningkat kompetensinya. Ya, misalnya tahun pertama cari lamar sini, lamar sana tidak ada, sudah ikut magang, sudah ikut belajar tapi belum settle juga pekerjaannya, mau bikin usaha modalnya juga belum cukup, maka tahun kedua Anda harus berhenti dan berganti. Ikut pelatihan, sertifikasi atau kuliah lagi. Ya, untuk apa? Menambah pengetahuan Anda karena 2 tahun Anda ketinggalan, kan? Nah, dari situ nanti ketika leveling knowledge Anda bertambah, pengetahuan Anda bertambah, tentu lingkar pengaruhnya juga berbeda. Ya, ibaratnya pohon pisang sama pohon kelapa kan beda tuh. Kalau di pohon pisang yang kita bisa lihat ya sekeliling pohon pisang saja. Tapi kalau kita di pohon kelapa lebih tinggi yang kita bisa lihat. Jadi itu yang harus dipikirkan oleh mahasiswa. Jangan stuck. Ya, ada mahasiswa sudah nasibku memang begini Pak. Dari dulu saya sudah berusaha 10 lamaran tidak ada, belum. Ya,
Bahkan kadang-kadang kita diuji dengan ketabahan kita dalam bertahan di kesulitan itu, kesabaran kita. Ya, gagal satu, tidak masalah, ulangi lagi, sampai kemudian apa istilahnya, mencapai target. Ya, bahkan ada cerita kadang-kadang untuk mencapai target itu kita harus tutup telinga. Karena kadang-kadang orang di sekeliling kita justru memberikan energi negatif. Ya, kita pokoknya moving forward kan, jalan terus ke depan sampai mencapai target tersebut. Ya, saya kira begitu. Saran saya kita buat ini timeline, rencana strategis. Ya, kalau saya biasa menyampaikan mahasiswa 2 tahun pertama saja itu mereka boleh kemana-mana, tidak jelas. Ya, kenapa? Karena sebenarnya masa kritis itu 2 tahun pertama. Ya, 2 tahun pertama Anda tidak punya pilihan, Anda harus sekolah, Anda harus ikut kursus. Supaya apa? Meningkat kompetensinya. Ya, misalnya tahun pertama cari lamar sini, lamar sana tidak ada, sudah ikut magang, sudah ikut belajar tapi belum settle juga pekerjaannya, mau bikin usaha modalnya juga belum cukup, maka tahun kedua Anda harus berhenti dan berganti. Ikut pelatihan, sertifikasi atau kuliah lagi. Ya, untuk apa? Menambah pengetahuan Anda, karena 2 tahun Anda ketinggalan kan. Nah, dari situ nanti ketika leveling knowledge Anda bertambah, pengetahuan Anda bertambah, tentu lingkar pengaruhnya juga berbeda. Ya, ibaratnya pohon pisang sama pohon kelapa kan beda tuh. Kalau di pohon pisang yang kita bisa lihat ya sekeliling pohon pisang saja. Tapi kalau kita di pohon kelapa lebih tinggi yang kita bisa lihat. Jadi itu yang harus dipikirkan oleh mahasiswa. Jangan stuck. Ya, ada mahasiswa sudah nasibku memang begini Pak. Dari dulu saya sudah berusaha 10 lamaran tidak ada. Tidak, belum. Ya, bahkan kadang-kadang kita diuji dengan ketabahan kita dalam bertahan di kesulitan itu. Kesabaran kita, ya. Gagal satu, tidak masalah, ulangi lagi, sampai kemudian apa istilahnya, mencapai target. Ya, bahkan ada cerita kadang-kadang untuk mencapai target itu kita harus tutup telinga. Karena kadang-kadang orang di sekeliling kita justru memberikan energi negatif. Ya, kita pokoknya moving forward kan, jalan terus ke depan sampai mencapai target tersebut. Ya, saya kira begitu. Nah, dari pembahasan mengenai bangun bisnis atau mending cari pekerjaan yang settle, dapat kita simpulkan dari narasumber kita bahwa untuk memilih kedua opsi ini Pak, mungkin kita bisa lihat dari background kita masing-masing ya Pak. Nah, background kita masing-masing, apa sih yang sedang kita lakukan sekarang, apa sih yang sedang kita hadapi sekarang. Jika kita sebagai mahasiswa belum punya apa-apa, sebaiknya kita cari pengalaman, cari orang untuk kita bisa kembangkan diri kita. Nah, kalau misal kita sudah punya hal itu, kita dapat mengembangkannya, menjadikan mungkin sebagai suatu kesampingan yang dapat membuat bisnis sambil bekerja mungkin ya Pak. Sambil bekerja, dan bisnis ini bisa kita bangun dengan baik dan dapat soft skill yang baru lagi, mungkin problem solving Pak, seperti saat ini mungkin banyak mahasiswa hadapi juga. Mungkin itu saja ya untuk bangun bisnis atau mending cari kerjaan yang settle. Nah, saya ada sedikit. Ya, satu kata. Keadaanmu sekarang itu tidak akan seperti sekarang, dia akan berubah. Maka teruslah bergerak. Ya, karena di depan sana ada banyak rahasia yang mungkin belum kita tahu. Ya, pokoknya jalan, jangan tinggal di tempat. Jalan terus. Ya. Nah, jadi teman-teman, jadi itulah saja akhir dari pembicaraan kita mengenai bangun bisnis atau mending cari kerjaan yang settle. Sampai jumpa di iPod selanjutnya. Terima kasih kepada Bapak. Ya, terima kasih.